Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Ramanda Putri dengan NIM 2303065413 dari kelas PIB 2023 Program Studi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi, di mana materi ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan LKPD yang sudah saya buat. Untuk judul PPT-nya itu berjudul pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan ini terdapat peta konsep. Untuk peta konsep yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada indikator pencapaian, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada materi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kompetensi dasar ada dua. Yang pertama, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya ada indikator pencapaian. Di indikator pencapaian ini ada 4. Yang pertama, karakteristik lingkungan tercemar dan tidak tercemar. Yang kedua, macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dampak dan penanggulangan pencemaran. Dan yang terakhir ada alat penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada tujuan. Di dalam tujuan ini ada 4. Yang pertama, membandingkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengemukakan dampak dan penanggulangan pencemaran. Yang keempat, merancang alat yang dapat membantu penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk materi yang pertama ada pencemaran. Definisi dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, komponen lain ke dalam lingkungan, berubahnya tatanan lingkungan karena adanya kegiatan manusia atau alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik lingkungan tercemar. Di karakteristik lingkungan tercemar ini ada 4. Yang pertama, udara kotor dan berbau. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Dan yang keempat, tidak terdapat tumbuhan. Selanjutnya kita ke karakteristik lingkungan tidak tercemar. Karakteristik lingkungan tidak tercemar ada 4. Yang pertama, udara bersih dan sehat. Yang kedua, mudahnya menemukan tempat pembuangan sampah.
Yang ketiga, saluran air lancar. Yang keempat, terdapat banyak tanaman hijau. Selanjutnya ada ciri-ciri zat polutan. Sebelum memasuki ciri-ciri zat polutan, kita harus mengetahui sifat polutan. Sifat polutan adalah merusak untuk sementara atau merusak dalam jangka waktu lama. Untuk ciri-ciri zat polutan, yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau kadarnya berada di ambang batas. Yang kedua, berada di waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada di tempat yang tidak tepat. Selanjutnya ada macam-macam polutan. Berdasarkan sifat zat pencemar atau polutan, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia, misalnya jenis-jenis logam berat atau raksa dan timbal. Yang kedua ada pencemaran fisik. Pencemaran fisik yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat cair atau gas, misalnya asap dari pabrik. Yang ketiga ada pencemaran biologis. Pencemaran biologis yaitu pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit, misalnya kuman yang mencemari sumber air. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Selanjutnya ada pencemaran air. Definisi dari pencemaran air. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya ada faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari berikut. Yang pertama, limbah industri. Contohnya pencemaran raksa menimbulkan penyakit minamata. Yang kedua, limbah pertanian. Contohnya penggunaan pupuk buatan yang berlebihan di lahan pertanian dapat menyebabkan suburnya ekosistem perairan seperti kolam, danau, waduk, atau sungai yang berakibat pertumbuhan ganggang subur atau dikenal blooming algae. Yang ketiga ada limbah rumah tangga, misalnya sampah dan air buangan yang mengandung deterjen. Yang keempat, limbah minyak, bahan minyak, dan pelumas dari kapal tumpah ke laut akan berpengaruh langsung, misalnya mematikan biota laut. Selanjutnya ada dampak
pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Berikut dampak dari pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, kerusakan rantai makanan. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Dan yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Selanjutnya ada penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable atau yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, serta memerhatikan estetika dan lingkungan. Penanggulangan pencemaran air sendiri ada 3. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, pengolahan ekstrita. Selanjutnya, pencemaran udara. Definisi dari pencemaran udara. Untuk udara sendiri adalah komponen yang penting bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Pencemaran yang terjadi pada udara akan sangat berbahaya bagi kesehatan pernafasan. Untuk definisi dari pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara sehingga kualitas udara menurun yang akan mengganggu kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada macam-macam pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara ada 2. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua ada pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya, faktor penyebab pencemaran udara. Beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut ini faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada aktivitas alam. Kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Yang kedua ada aktivitas manusia.
Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, asap-asap industri. Yang ketiga, asap kendaraan. Yang keempat, asap rokok. Yang kelima, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Dampak pencemaran udara yang pertama ada kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan adalah salah satunya. Untuk dampak yang kedua itu bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Untuk dampak yang ketiga itu efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkukung di dalam seperti pada rumah kaca. Untuk dampak yang keempat itu rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin atau freezer, AC, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan direndam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Selanjutnya ada penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, membeli produk daur ulang. Yang ketiga, reboisasi. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Definisi dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam areal tanah yang mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tanah tersebut. Peran tanah pada ekosistem sangatlah penting, terutama untuk berbagai macam tumbuhan
dan mikroorganisme yang hidup di permukaan maupun di dalam tanah. Selanjutnya ada faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk atau pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain, kelembagaan atau kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Yang kedua ada limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Yang ketiga ada limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Selanjutnya ada dampak pencemaran tanah. Yang pertama, terganggunya kehidupan mikroorganisme tanah. Yang kedua, berubahnya sifat kimiawi atau fisik tanah sehingga tanah tidak subur untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologis dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada penanggulangan pencemaran tanah. Penanggulangan pencemaran tanah ada dua. Yang pertama remediasi dan yang kedua bioremediasi. Yang pertama ada remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun atau karbon dioksida dan air. Untuk contoh remediasi dan bioremediasi bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya bisa membedakan karakteristik dari lingkungan tercemar dan tidak tercemar, membedakan macam-macam pencemaran lingkungan, memahami dampak dan penanggulangan dari pencemaran, serta bisa merancang alat yang dapat membantu menyelesaikan masalah pada pencemaran lingkungan. Di sini saya ingin memaparkan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan judul pencemaran lingkungan. LKPD ini mempunyai peta konsep, di mana di dalam peta konsep ini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan, petunjuk, kegiatan 1, kegiatan 2,
Kegiatan 3, rancangan produk dan refleksi. Kita masuk ke kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ini ada 2. Yang pertama, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua, membuat tulisan gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Kita lanjut ke indikator pencapaian. Di indikator pencapaian ini ada 4. Yang pertama, membandingkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, menentukan macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan sifat zat dan lingkungan. Yang ketiga, mengemukakan dampak dan penanggulangan pencemaran. Yang keempat, merancang alat yang dapat membantu penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Untuk tujuannya di sini ada 4. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan gambar, mengerjakan LKS, dan berdiskusi, siswa diharapkan mampu membandingkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan gambar, mengerjakan LKS, dan berdiskusi, siswa diharapkan mampu menentukan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan gambar, mengerjakan LKS, dan berdiskusi, siswa diharapkan mampu mengemukakan dampak dan penanggulangan pencemaran. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan gambar, mengerjakan LKS, dan berdiskusi, siswa diharapkan mampu merancang alat yang dapat membantu penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Kita lanjut ke petunjuk. Untuk petunjuk yang pertama, mulailah aktivitas kalian dengan berdoa. Yang kedua, bacalah dengan seksama petunjuk pengerjaan LKPD. Yang ketiga, diskusikan hasil pengamatan kalian bersama kelompok dengan tanggung jawab dan jujur. Yang keempat, carilah referensi baik secara offline maupun online yang berkaitan dengan materi. Yang kelima, jawablah pertanyaan yang terdapat pada LKPD dengan benar dan teliti. Yang keenam, berikan kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian pada lembar LKPD dengan baik. Yang ketujuh, selamat mengerjakan. Kita lanjut ke kegiatan 1, di mana kegiatan 1 ini bertujuan untuk membandingkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar berdasarkan karakteristiknya, serta menentukan macam-macam pencemaran berdasarkan sifat zat dan lingkungannya. Jadi di kegiatan 1 ini kalian bisa menjawab soal yang sudah ada di situ. Kemudian kalian juga menjawab analisis datanya juga. Lanjut ke kegiatan 2. Di kegiatan 2 ini bertujuan untuk mengemukakan dampak dan penanggulangan pencemaran. Nah, di kegiatan 2 ini ada 6 gambar. Nah, kalian ini amati ke 6 gambar tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di analisis data. Untuk kegiatan 3 ini disuruh mengatasi sampah plastik. Nah, salah satunya itu dengan cara membuat eco-brick. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa lihat link YouTube yang sudah saya cantumkan di LKPD. Untuk rancangan produk, yang pertama itu menentukan tujuan. Yang kedua, nama produk. Yang ketiga, kalian mengisi 6 kotak yang sudah tersedia di LKPD tersebut. Lanjut ke refleksi. Di dalam refleksi ini ada 4. Yang pertama, topik yang ditugaskan.
Yang kedua, yang saya tahu. Yang ketiga, apa yang ingin saya ketahui. Yang keempat, apa yang saya pelajari. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf serta mohon koreksinya, dan terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir apa yang telah saya sampaikan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.